Halo, perkenalkan, nama saya Kenny Alexi dengan NIM D10412111077. Nah, di sini melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai usability dari segi pengertian dan juga atribut. Mari kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu usability? Usability adalah bagian kecil dari sistem acceptability, yaitu suatu ukuran apakah suatu sistem sudah cukup baik dalam memenuhi semua kebutuhan usernya atau belum. Seperti yang dapat kita lihat di diagram ini. Kita bisa melihat bahwa usability merupakan child dari beberapa node, yang mana parentnya adalah system acceptability. Kemudian usability merupakan suatu ukuran mengenai seberapa baik fungsionalitas sistem dapat digunakan oleh user. Dan usability mencakup semua aspek dari sistem yang berinteraksi dengan manusia, termasuk prosedur instalasi dan perawatannya sekalipun. Sini dapat kita lihat ada prinsip-prinsip atau atribut dari usability. Menurut Jacob Nielsen, seorang yang telah dikenal dalam usability, dia mengemukakan bahwa terdapat 5 atribut yang harus dipenuhi agar sebuah produk dapat dianggap usable. Yang pertama kita lihat adalah learnability. Sistem harus mudah dipelajari agar dapat segera digunakan. Yang kedua, efisiensi. Sistem harus efisien untuk digunakan dan memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga ada memorability, yakni suatu sistem harus mudah diingat sehingga dapat digunakan kembali tanpa mempelajari sistem dari awal. Yang keempat ada errors. Sistem harus dapat meminimalisir terjadinya error, terutama error yang bersifat merusak. Nah, biasanya error yang bersifat merusak ini berasal dari sistem itu sendiri. Dan ini akan kita bahas nanti. Dan yang terakhir adalah satisfaction, yaitu sistem harus dapat nyaman digunakan untuk meningkatkan kepuasan penggunanya. Mari kita masuk ke atribut yang pertama. Kita akan mendalami lebih dalam lagi mengenai learnability. Learnability merupakan atribut yang paling mendasar pada usability. Setiap sistem haruslah mudah dipelajari. Nah, ini kita bisa tahu hal tersebut karena berdasarkan fakta bahwa hal pertama yang dilakukan ketika menggunakan sebuah sistem adalah mempelajarinya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat goalnya adalah membuat user memiliki kecakapan yang cukup dalam menggunakan aplikasi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, jadi seperti ini, grafik yang ingin kita capai adalah yang saya tunjukkan di pointer ini. Di mana kita akan membuat sistem yang fokus kepada pengguna awam. Sehingga dapat mencapai profisiensi tertentu dan dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian kita masuk ke efisiensi. Efisiensi ini berhubungan dengan user yang tergolong expert. Sini kita lihat, untuk mengukur efisiensi pada sistem diperlukan penilaian dan evaluasi terhadap user yang tergolong berpengalaman dalam sistem tersebut. Nah, apa itu user yang expert? Kita bisa menganggap sebuah user expert apabila user tersebut telah merasa dirinya expert atau telah menggunakan sistem selama waktu tertentu, bisa diukur dari jam, tahun, dan sebagainya. Atau kita juga bisa lihat learning curve yang sudah mulai melandai, yang ada di slide sebelumnya, di mana pada suatu saat learning curve tersebut akan semakin melandai seiring bertambahnya profisiensi dan waktu. Kemudian cara mengukur efisiensinya adalah mengukur waktu untuk mengerjakan suatu task. Jadi akan diujikan, pengguna atau user akan diberikan ujian dan user akan disuruh untuk menyelesaikan suatu task dan waktunya akan diukur. Yang ketiga ada memorability. Memorability ini berhubungan dengan user yang tergolong casual. Jadi berbeda dengan yang tadi yang mana dia tergolong berhubungan dengan expert. Nah, meskipun bukan expert, tetapi user casual tidak seperti user pemula karena mereka telah menggunakan sistem tersebut sebelumnya. Nah, apa itu user casual? Seorang user dapat dikatakan casual apabila menggunakan sistem sesekali saja dan biasanya penggunaannya memiliki interval atau jangka waktu tertentu. Kemudian sistem bukan merupakan bagian utama dari pekerjaan atau aktivitas usernya. Dan tidak menggunakan sistem selama waktu tertentu. Jadi pernah menggunakan sistem dan akhirnya juga pernah tidak menggunakan sistem selama waktu tertentu. Cara mengukurnya adalah dengan mengukur waktu untuk mengerjakan suatu task seperti yang sebelumnya. Kemudian juga kita bisa menguji user untuk menggambar icon dan menjelaskan fungsi suatu perintah. Nah, ini akan jelas menguji memori daripada user ketika menggunakan aplikasinya. Dan keempat ada errors. Errors yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari sistem, bukan yang berasal dari pengguna. Jadi kesalahan internal dari aplikasi tersebut.
Error adalah suatu aksi dari sistem yang gagal mencapai atau memenuhi suatu tujuan. Sistem error rate atau tingkat error dari sistem dapat diukur dengan menghitung aksi user yang memicu error ketika mengerjakan suatu task. Tapi error yang di sini tetap error yang error dari sistem ya. Kemudian tingkat error juga dapat mengukur atau mencerminkan atribut-atribut lain dari usability. Dan goalnya di sini adalah meminimalisir terjadinya error atau catastrophic error yang menyebabkan rusaknya produk dan pekerjaan user. Terakhir ada satisfaction. Satisfaction ini berhubungan dengan kenyamanan user. Nah, ini kita merujuk lagi kepada subjective satisfaction ya, atau kepuasan subjektif yang merupakan hal penting dalam usability. Subjective satisfaction dapat diukur dengan menanyakan user mengenai pendapat subjektif mereka terhadap aplikasi tersebut. Nah, meskipun pendapat setiap orang nantinya akan berbeda-beda, karena tentunya ini masih bersifat subjektif, tetapi berbagai pendapat user dapat kita gabungkan dan dapat kita rata-ratakan untuk menghasilkan ukuran kenyamanan yang objektif. Cara mengukurnya adalah memberikan kuesioner setelah user mencoba sistem tersebut, atau juga kita meminta rating dari user dan diberikan skala misalnya dari 1 sampai 10. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai usability, baik dari pengertian dan juga atribut-atributnya. Nah, semoga teman-teman semua paham. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.